GAM itu lahir karena ketidakadilan dan kerakusan pemerintahan Orde Baru untuk Aceh. Aceh tidak ada makna pada mereka, tidak ada nilai pada mereka, dan Aceh tidak diberikan hak sebagaimana mestinya. Kesalahannya ada di Ikrar Lamtih. Jadi Ikrar Lamtih itu menyatakan Aceh diberikan keistimewaan dalam 3 bidang: agama, adat istiadat, dan pendidikan. Kalau sekarang tambah 1, ada peran ulama dalam pemerintahan. Dulu tidak ada peran ulama. Tapi keistimewaan yang diberikan melalui misi Hardi itu, Perdana Menteri, tidak ada undang-undang. Dia merupakan cek kosong. Lalu tidak bisa dilaksanakan keistimewaan 3 yang diberikan itu, cek kosong. Saya tidak habis pikir sampai hari ini, kok orang tua kita dahulu itu tidak terpikirkan kepada undang-undang. Boleh jadi mungkin sudah capek sekali berjuang. Aceh tertipu di misi Hardi. Ketika itu terjadi, yang heran saya lagi, dari 62 itu sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 44 tahun 99 tentang keistimewaan Aceh pasca perdamaian GAM RI, tidak ada seorang pun, ulama kah, intelektual kah, guru besar kah, aktivis kah, yang mempersoalkan misi Hardi ini, sehingga orang kita nyenyak didina bobo oleh Indonesia. Cek kosong itu berlaku lama, dari 62 sampai 99. 99 terjadi besukan Jakarta untuk menjinakkan GAM pada waktu itu. Lahir Undang-Undang Nomor 44 tentang keistimewaan Aceh. Aceh menjadi Nanggro Aceh Darussalam. Istimewa dalam 4 bidang. Itu pun tidak berjalan karena Aceh perang. Sehingga lahir Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 18 tahun 2001, undang-undang itu juga tidak berlaku. Sampai damai, lahir UPA, itu baru mulai berlaku.